Hello? TikTok acara call in menyediakan forum anonim, bebas dan aman banget bagi kalian yang punya keresahan, konsu, salty, red flag atau apapun itu. Nggak mengkritik dan semua topik boleh dibahas. Hai, welcome to TikTok. Di sini kita nggak akan ngejudge kalian, kita nggak akan menyudutkan apa yang kalian alami dan kalian rasakan. Kalian bisa curhat bebas apapun itu ke aku, Umi, dan psikolog kita, Grace Mareta. Yes. Ketemu lagi ya, Mi? Ketemu lagi ya. Iya. Aduh, seru banget deh. Aku pengen mendengarkan cerita-cerita, case-case apa sih yang ada. Halo. Oh, dia udah ada. Halo. Halo. Ini siapa? Hai Kak, aku Bila, umur 20 tahun. Iya, aku dari Samarinda. Betul. Gimana Bila? Iya, jadi aku mau curhat dikit nih Kak. Aku itu 3 bersaudara ya Kak. Terus 2 kakak aku itu umurnya jauh Kak. Aku sama kakak aku yang kedua beda 12 tahun. Jauh Sama yang ya. ketiga beda 13 tahun banget nih, ya. jauh kan. Iya, jadi ya kita anggap aja kalau aku anak bonus ya Kak. Terus. Nah, terus karena umur yang beda jauh, jadinya sebenarnya cara didik orang tua aku itu kolot gitu loh Kak, nggak sesuai sama zaman aku sekarang kan. Tuh, jadi aku masih rada-rada ya kita ngomongnya dikekang lah Kak sama orang tua aku, kayak ya zaman dulu aja jadinya gitu. Biar mereka ngajarin orang kakak-kakak aku gitu. Terus? Tuh. Nah, terus kan kakak aku ini dua-duanya tuh kuliah dokter Kak, terus sekarang udah pada kerja di Singapura jadi dokter. Jadi harapan orang tua aku kan maunya aku jadi dokter juga ya Kak. Sedangkan aku mikirnya kayaknya aku nggak bakat di situ deh. Aku lebih ke dunia kreatif aja Kak. Karena waktu SMA itu aku tuh sempat nemuin hobi baru itu bikin short movie biasa gitu loh Kak. Wow, keren dong. Terus? Iya benar. Terus aku sempat menang juga kayak lomba se-Asia Tenggara gitu Kak. Aku juara 3. Tapi tuh sama orang tua aku tuh nggak diapresiasi Kak. Karena emang mereka itu ya gimana ya Kak. Lebih maunya tuh aku jadi dokter aja intinya gitu. Jadi susah Gimana? ya. Padahal kamu udah Betul. menunjukkan usaha, udah berprestasi, tapi tetap aja nggak diapresiasi. Dan masih mau tetap maunya orang tuanya ya. Itu gimana sih Kak Grace Iya. melihat orang tua yang memaksakan apa yang Kelihatannya agak kaku ya orang tuanya ya. Wah, ini bisa jadi memang makin struggle merasa sendiri ya kalau kondisinya sudah seperti ini. Untuk sekarang ini kamu kesibukannya apa? Aku sekarang lagi nyari-nyari kerjaan aja sih Kak, karena kayak karena hal yang tadi dilarang sama orang tuaku, aku jadinya bingung Kak mau kuliah apa, terus aku minder juga karena teman-teman aku sekarang udah pada kuliah, ada yang lulus juga, sedangkan aku masih ngawang-ngawang aja nih gitu kayak aku mau jadi apa ya gitu, karena serba nggak boleh, serba dilarang gitu loh Kak. Kalaupun misalnya nekat kuliah di jurusan yang kamu mau, orang tuamu bakal mau membiayai atau support nggak? Sebenarnya kalau support dan biaya itu nggak ada masalah ya Kak, kalau dari sisi itu. Cuma lebih ke akunya aja sih Kak, aku sekarang udah nggak tahu mau jadi apa Kak. Oke. Jadi posisimu sekarang sedang berusaha untuk menemukan pekerjaan yang juga kamu rasa nyaman, cocok gitu ya. Terus kamu struggle juga di keluarga. Selain soal pilihan karir atau pendidikan, orang tua juga cukup mendoktrin untuk melakukan ini dan itu di aspek yang lain ya? Iya betul Kak, jadi aku dari kecil itu karena aku anak bonus ya Kak, jadi ya aku tuh sayang banget sama mereka gitu loh Kak. Aku dikasih fasilitas itu lengkap banget di rumah itu, sampai kayak misalnya aku tuh nggak punya alasan buat nongkrong sama teman-teman aku. Bahkan pernah ya Kak, kayak aku suka pergi nih misalnya berenang nih sama teman-teman aku, sama papa aku langsung kayak, udah papa bikinin kolam renang aja di rumah ya, ntar kalau jadi teman-temannya suruh ke rumah aja, kata dia gitu Kak. Oh gitu Jadi ya. aku tuh udah bener-bener ada alasan sih Kak buat keluar rumah gitu, karena emang ya apapun ada fasilitas emang selengkap itu gitu di rumah. Saking mereka ngekangnya ya Kak. Kalaupun aku jalan, misalnya kayak ada acara ulang tahun teman aku nih di kafe misalnya kan, itu tuh aku tuh disuruh pulang di bawah jam 7 Kak. Kalau emang pasti lama nih di atas jam 7, pasti ditungguin sama mereka di parkiran gitu Kak. Aku kan malu ya Kak.
Jadi merasa loh kok orang tua udah segede ini ngintilin kemana-mana gitu ya. Oh, oke Betul. oke oke. Terus biasanya yang kamu bilang ke orang tua apa? Kalau udah dikekang nggak boleh ini nggak boleh itu. Ya gimana ya Kak, aku sebenarnya nggak bisa ngeberontak juga karena emang sama mereka diturutin semua sebenarnya dari sisi Oh. lain gitu sih Kak. Itu yang makin membuatmu ya udah diem aja deh gitu ya. Soalnya orang tua dan ngasih ini ngasih itu. Iya betul. Hmm. Sama Kak, karena kan ekspektasi orang tua aku kuliahnya kedokteran juga ya Kak. Jadi Mm-mm. tuh dari kecil tuh kayak aku salah sedikit aja nih, misalnya ngitung kembalian uang nih misalnya salah Mm. sedikit aja, itu Mm. aku dikatain tuh sama orang tua aku bodoh gitu. Oh. Gitu Kak, digitu-gituin. Jadinya sekarang ketanam banget di pikiran aku kalau aku tuh bodoh gitu loh Kak. Jadi aku Hmm. nggak bisa ngapa-ngapain jadinya Mm-mm. gitu. Mm. Ada kekerasan verbal juga di sana ya. Banyak Iya, labeling. verbal tuh lebih membekas juga sih. Ya, pasti Benar-benar. kayak keingat gitu apa yang diomongin, apalagi dari kecil Iya betul gitu, betul. sering diomongin kayak gitu. Iya. Tapi kalau Apalagi datangnya dari orang yang aku sayangin kan istilahnya gitu loh ya Kak. Iya, karena kan ekspektasinya pasti kan kayak lo kan orang yang paling kenal gue, tapi kenapa lo yang ngatain gue juga gitu kan? Pasti kan yang nyakitin setiap orang hati ya gitu. kita gitu. Mm-mm. Tapi kalau di usiamu yang sudah 20 tahun ini nampaknya boleh banget ya untuk mencoba meningkatkan kemandirian. Jadi mungkin dari hal-hal sederhana dimulai dari oke, kalau papa kasih izin aku keluar sampai jam 9, aku akan berusaha jaga kepercayaan ya nanti aku pulang jam 9. Papa nggak usah buntutin aku atau nungguin aku di parkiran. Nah gitu, mulai berani tegas untuk set boundaries dengan orang tua di hal-hal kecil yang memang kamu sendiri itu bisa putuskan dan lakukan, kamu yakin kamu bisa mengatasinya. Nah kalau hal-hal itu terus dilakukan di hal-hal kecil lainnya, berharap, ya kita nggak tahu ya, kita nggak bisa ngontrol orang tua juga gitu, tapi berharap ke depannya siapa tahu mereka semakin bisa percaya atau kasih space, mulai memberikan wewenang bagimu untuk melakukan apa yang kamu rasa kamu perlu, kamu bisa putuskan Bukan sendiri. bermaksud untuk melawan kali ya, tapi Betul. lebih menyadarkan bahwa aku udah besar, aku Hmm. punya space sendiri, aku punya Ya. impian sendiri gitu. Mm. Ya mungkin kalau memang sudah kecebur di dunia kedokteran, ya udah ya sih, ya udah. Maksudnya sekarang waktunya dijalanin dan lebih benar-benar dikasih tahu nih gitu ke orang tua. Oke nih, jalanin, abis itu terserah ya, aku mau punya planning apa ke Pilihan depannya, apa pilihan ke lainnya depan gitu. gitu ya. Iya, semoga ya ke depan kita nggak tahu kapan, tapi orang tua berharap suatu saat nanti akan mengerti. Cuman dimulai juga dari kamu, berani Betul. mengambil keputusan-keputusan kecil secara mandiri. Mm-mm. Semoga menjawab ya. Lebih berani ya, berarti ya. Iya Kak. Jadi gimana ya Kak kira-kira cara diskusi yang baik gitu ke orang tua? Karena aku juga mau bebas Kak dari kayak anak-anak yang lain. Soalnya kan kayak aku kuliah di luar kota aja tuh nggak boleh Kak sama mereka. Jadinya mimpi aku terbatas banget gitu. Kayak diajakin ngobrol baik-baik juga mereka kayak ya udah Kekeh sih ya. mau ngapain sih keluar. Iya keke Susah ya gitu. kalau Jadi udah tuh kayak aku gini. sebenarnya Gimana kehabisan tuh Kak? cara sih. Gimana Kak Grace? Apalagi kalau dari sisi finansial kita masih bergantung sama orang tua gitu ya, makin susah lagi tuh. Bener Ya memang banget. kayaknya mau nggak mau negonya adalah tentang hal-hal sederhana, hal-hal kecil kayak tadi. Kapan aku pulang dan berharap orang tua percaya aja di bagian itu. Aku diizinkan untuk ikut kegiatan yang aku suka dan percaya aja kalau aku nggak akan aneh-aneh gitu. Berani untuk negosiasi dengan orang tua di hal-hal tersebut gitu. Jadi berharapnya kamu semakin mampu mengomunikasikan bahwa kalau aku terus-menerus dipaksa tuh aku jadi nggak bisa mandiri gitu. Mungkin message itu juga butuh disampaikan ke orang tua. Apalagi usiamu sudah 20-an ya. Iya. Oke deh kalau gitu Kak, nanti aku coba obrolin lagi ya sama orang tua aku. Semoga solusi dari Kak Grace sama Kak Umi juga bisa bantu kelancaran hidup aku. Terima kasih lah. Semoga juga Bila lebih berani ya. Karena semuanya sih menurut aku juga harus dikomunikasiin sih ya. Kak Grace ya. Betul. Keberaniannya juga harus datang dari diri kita. Iya gitu.
Oke, terima kasih Terjawab? banyak Kak. Semoga tidak terlalu Terjawab. overthinking ya, Grace ya. Iya. Bila ya. Aduh, aku ingatnya Kak Grace terus, maaf Kamu ya. mulai sayang sama aku ya. Iya, aku udah mulai takut kangen sama kamu. Makasih Bila. Thank you, Terima kasih Mila. banyak Kak Umi dan Kak Iya. Grace. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Bila. Mm-mm. Persoalannya tentang keluarga dan Betul. orang tua lagi. Iya, banyak loh kasus-kasus kayak gitu yang anak tuh udah pengen mandiri, Iya, tapi orang tuanya ngekang. jadi takut ya speak up Iya, ya. benar. Oke. Jadi susah. Nah, ini caller kita yang selanjutnya apa ya masalahnya ya? Kita pengen tahu nih. Halo, ini ada Intan 18 tahun dari Jakarta Selatan. Halo Intan. Halo Kak. Hai. Kamu mau Halo berbagi Kak apa Grace, nih? Kak Umi. Iya. Gimana? Iya, aku mau cerita sedikit Iya. soal adik aku. Ade, ini adenya Intan berarti? Iya, adik aku. Oke. Kenapa tuh Jadi adanya? sebelumnya aku kan 2 bersaudara ya Kak. Aku punya adik perempuan. Jadi adik perempuan aku ini udah pacaran lah pokoknya gitu kan. Terus dia tuh tipenya tuh yang suka cerita gitu loh Kak sama aku. Apa-apa cerita, kita sharing bareng kalau di kamar gitu kan. Terus ada sesuatu hal yang membuat dia jadi diem, gak pernah cerita lagi sama aku, gak pernah ngobrol sama aku. Nah pada malam hari itu tiba-tiba dia ke kamar aku tuh Kak. Tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, udah mulai cerita, dia kayak, kok aku kayak nyium parfum si A ya, si A itu maksudnya pacarnya dia Kak. Pacar adiknya Terus, Intan. Iya pacarnya. Terus habis itu dia ngomong, wanginya wangi banget, sumpah. Jadi kangen deh, kok dia nggak pernah ada kabar ya gitu. Terus habis itu aku bilang loh, emang gimana hubungannya? Kok udah nggak pernah berkabar lagi? Iya gitu deh, soalnya sempat ada masalah. Nah, tapi dia nggak menceritakan permasalahannya apa Kak. Nah, pada pagi hari tuh tiba-tiba dia langsung dapat telepon dari orang tua si pacarnya. Nah, si orang tuanya ini ngomong kalau misalnya pacarnya udah nggak ada. Kak Grace ditahan dulu jawabannya ya. Pasti kepo kan di listeners kan. Kita bakalan lanjut lagi tapi setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita ngomong panjang kali lebar sama dengan luas. Oke, tunggu ya. Jangan kepo.